Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Dinur dari kelas 4 KPIC, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan juga Online. Nah, langsung saja yang pertama pertanyaannya yaitu, berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Nah, jawaban saya yaitu kepemilikan perusahaan media saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, di mana beberapa konglomerat di Indonesia telah mengembangkan bisnis mereka dengan mengakuisisi pencarian media lainnya, yaitu baik melalui pembelian stasiun televisi, media cetak, maupun media digital. Contohnya yaitu dari perusahaan MT Group, di mana MT Group didirikan sebagai perusahaan jasa layanan komputer pada tahun 1983. Kemudian MT Group berkembang menjadi konglomerat digital setelah membeli stasiun televisi SCTV pada tahun 2004. Selain itu, MT Group juga membeli Indosiar pada tahun 2011. Nah, soal yang kedua yaitu, dalam industri media massa terdapat dua pemangku kepentingan, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Nah, jawaban saya, pemangku kepentingan eksternal dalam industri media massa di Indonesia yaitu meliputi konsumen, distributor, pemasok, bank, pemerintah, kompetitor, dan komunitas. Dan pers. Peran pemangku kepentingan ini adalah membantu membuat kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan tercapai dengan arah dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, saya di sini mengambil 4. Yang pertama yaitu ada konsumen. Konsumen memiliki peran dalam menentukan popularitas dan kesuksesan suatu media melalai preferensi dan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua yaitu ada distributor. Distributor memiliki peran membantu dalam mendistribusikan produk media massa ke konsumen. Nah, yang ketiga yaitu ada bank. Bank memberikan peran yaitu memberi dukungan keuangan kepada perusahaan media massa. Yang terakhir yaitu ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran mengatur dan mengawasi industri media massa. Nah, soal yang ketiga yaitu, untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan model pembiayaan produksi yang paling efisien. Setidaknya terdapat 3 model penghematan pembiayaan, yaitu advertising, subscription, dan crowdfunding. Menurut pendapat Anda, model manakah yang paling efisien dalam menekankan biaya produksi? Ya, jawaban saya, menurut saya, dalam menekan biaya produksi media massa dapat dipertimbangkan antara advertising dan crowdfunding. Namun menurut saya, advertising dapat lebih efisien karena model ini media massa mengandalkan pendapatan dari langganan iklan. Dengan menggunakan metode ini atau model ini, media massa dapat memperoleh pendapatan yang labil dan terjamin dan langganan iklan, sehingga dapat memperoleh biaya produksi. Soal yang terakhir yaitu, salah satu hal penting dalam media massa adalah mempertimbangkan segmentasi khalayak. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Nah, baik, menurut pendapat saya, nomor 4 yaitu, beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan menurut saya ada 3. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran. Nah, karakteristik pembelajaran dalam model ini menyarankan kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran, termasuk menganalisis karakteristik pembelajaran. Yang kedua yaitu ada potensi pasar dan segmentasi dalam konteks industri media. Analitis potensi pusat, yaitu jumlah konsumen, daya beli masyarakat,
segmentasi, dan situasi persaingan dan industri tersebut juga diperlukan untuk pertimbangan studi kelayakan bisnis mencakup apakah produk yang dihasilkan pasar analisis terdapat aspek ini untuk perusahaan memiliki peluang. Nah, yang ketiga yaitu kritik dan saran konsumen. Kritik dan saran konsumen menurut pendapat saya itu sangat penting karena dalam hal ini mendengarkan kritik dan saran dari konsumen merupakan aspek penting dalam memetakan segmen khalayak, di mana kritik dan saran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pengembangan media atau produk yang ditawarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari soal-soal mata kuliah manajemen media cetak, elektronik, dan online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.